dipulihkan. Justru karena saat pemulihanlah keluar semangat kesaksian itu. Bukan pekerjaan manusia, semata-mata Tuhan yang mengerjakannya. Sedikit mengorek lebih dalam bahwa GKI Kebayoran Baru dalam menyelesaikan masalah-masalah berjuang sampai titik pemulihan, sekalipun berhadapan dengan kacamata dunia yang berbeda. Tapi paling tidak, pemulihan selalu diawali secara pribadi. Apakah kita mau dipulihkan Tuhan? Yang dimaksud dengan dipulihkan itu kan dipulihkan oleh Tuhan ya, melalui Roh Kudus. Dipulihkan dalam segala aspek. Artinya ialah dipulihkan kesehatannya, dipulihkan tingkah lakunya, dipulihkan pergaulannya, tetapi juga dipulihkan pelayanannya. Dan itu penting saya kira. Karena itu menunjukkan bahwa siapa yang merendahkan hati, memberi diri untuk menjadi rumah Roh Kudus, maka dia akan selalu mengalami pemulihan itu oleh Tuhan. Dan tentu Tuhan mempunyai maksud mengapa kita dipulihkan. Karena Tuhan mau memulihkan yang lain juga dengan memakai kita yang telah dipulihkan. Jadi kita dipulihkan bukan untuk diri sendiri, bukan untuk keselamatan diri sendiri, untuk kesenangan diri sendiri, tetapi kita dipulihkan dalam arti agar supaya kita dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alat pemulihan Tuhan bagi sesamanya. Apakah di tengah keluarga, di tengah kaum kerabatnya, apakah di tempat kerja, atau juga di jemaat ini. Di usia yang ke-50 tahun inilah Tuhan mengingatkan kita tentang roh dari gereja Papan yang mengajak kita untuk kembali kepada gereja yang bersekutu. Gereja yang bersekutu yang seperti apa yang pernah dibangun oleh Tuhan di gereja Papan ini. Gereja bersekutu yang memberikan pengharapan, yang memberikan kekuatan, yang mewujud nyatakan karya Tuhan. Kalau Tuhan selalu memulihkan umat Israel sebagai umatnya, Tuhan juga selalu memulihkan kita sekalian, karena kita sangat dikasihinya. GKI Kebayoran Baru yang sudah berjalan 50 tahun di dalam dan bersama dengan karya Tuhan, maka akan terus bersama-sama berjalan menapaki sebuah perjalanan pengalaman pelayanan, karena milik Tuhanlah gereja ini. Dan milik Tuhanlah pelayanan yang kita lakukan. Kita masih harus melanjutkan apa yang Tuhan rencanakan bagi dunia ini, saudara, jemaat yang terkasih. Dan GKI Kebayoran Baru menjadi salah satu alat yang Tuhan pakai. Kita perlu kembali memberi diri dipulihkan lagi, supaya jangan sampai nanti apa yang saya khawatirkan tadi, ya roh zaman ini akan melanda. Ketika kemakmuran, ketika kehebatan ilmu pengetahuan dan semuanya sudah menjadi bahagian dari masyarakat, orang lalu lupa. Oleh karena itu kita memang perlu membekali diri lebih kuat lagi, lebih hebat lagi. Bagaimana supaya jemaat ini dibina benar-benar, supaya boleh terbuka mata rohaninya, ya, akan apa yang bisa terjadi kalau kita tidak lagi mengandalkan Tuhan. Ya, kalau kita tidak mau lagi dipulihkan oleh Tuhan, ada bahaya besar.
Jangan sampai nanti ada roh-roh zaman yang masuk ke gereja ini dan merusak kita. Jangan sampai roh zaman itu kita bawa masuk dari luar, ya, dan itu kita praktekkan di sini secara menonjol, secara kurang sadar, kurang kritis, ya. Pada sisi yang lain saya harus mengatakan, mari kita kembali ke Alkitab. Dalam jemaat GKI Kebayoran Baru yang multi etnik sebenarnya, orang datang dengan bermacam-macam latar belakang, kebutuhan, bahkan juga latar belakang gerejawi, karena ada begitu banyak orang yang sebenarnya pada kategori simpatisan. Tetapi untuk GKI, karena dia pertama-tama adalah orang percaya yang diberi tugas yang sama oleh Tuhan untuk melakukan pelayanannya secara luas. Ini sebetulnya kekuatan dari sebuah jemaat. Karena ministry berarti pelayanan atau tindakan pelayanan adalah tindakan pelayanan setiap orang tanpa melihat kedudukannya, status keanggotaannya, dan yang lain. Dan untuk itu sebenarnya Tuhan sudah memberikan perlengkapan, mungkin bahkan otoritas untuk melakukan ministrinya, yaitu karunia-karunia roh. Dan ini seharusnya menjadi kekuatan untuk diberdayakan sebetulnya. Dan terus bertumbuh, dan saya merasakan kasih setia Tuhan, saya rasakan untuk saya pribadi, keluarga saya, dan anak-anak saya pun juga bertumbuh di sini. Aku sih senang banget karena kan aku juga kebetulan orang baru di sini, dibaptisnya bukan di sini, tapi begitu baru bergabung di sini merayakan ulang tahun yang ke-50, senang banget dan bangga dengan ketua panitianya, terus para pendetanya udah memberikan yang terbaik untuk kita semua. Dan kita itu patut bersyukur sama Tuhan karena kita udah diberkati Tuhan selama ini. Ya buat gereja ini sih terima kasih ya untuk selama ini bimbingannya terhadap kami untuk membangun iman-iman kami. 50 tahun yang pertama dan terakhir buat saya. Tidak mungkin 50 tahun lagi saya ikut, sangat berkesan melihat kuasa Tuhan yang luar biasa. Itu yang harus kita saksikan terus-menerus kepada banyak orang. Banyak hal yang saya dapat di gereja GKI Kebayoran Baru ini. Dari usia dari saya sekolah minggu, remaja, pemuda, hingga sekarang banyak Tuhan beri, banyak juga yang Tuhan pakai. Kita artinya gembira lah selalu melayani di sini. Karena Tuhan yang memberi kesehatan kita. Berapa lama Bapak sudah melayani di sini? Ya, dari tahun 57 sampai 12. Suka dukanya, ya senang juga sih Pak, bisa menghadirin juga biarpun kita di belakang gitu ya Pak, bisa bantu gitu. Kita yang sebenarnya orang-orang hamba-hamba yang tidak berguna, tapi diapakan oleh Tuhan, diperkenan, dipakai untuk menjadi alatnya. Dan khusus untuk hari ini, sesuatu yang dapat kami rasakan bahwa kasih Tuhan itu bisa dirasakan dan mempunyai dampak bagi semua orang yang ikut serta dalam acara ini. Pasti hal-hal seperti gini membuat sukacita itu kadang-kadang kita jadi terharu, tapi itu sebetulnya ungkapan bahagia. Ya, saya sebagai orang Muslim, istri saya umat di gereja GKI ini, dan saya sangat bahagia sekali karena istri dan anak-anak saya merasa bahagia bergereja di sini. Dan lingkungan gereja, begitu warga gereja dan Bapak Pendeta dan Ibu Pendeta selalu menerima saya dengan tangan terbuka di sini untuk hadir di sini. Selamat ulang tahun ke-50 GKI. Ucapan syukur harus lebih sehingga banyak perubahan-perubahan yang harus dibuat oleh kita, dan tentu tidak melupakan bahwa kasih adalah segala-galanya. Jadi kita berbuat sesuatu, ada selisih pendapat dan apapun, tapi kita tetap satu dalam kasih sehingga semuanya dapat berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Saya secara pribadi juga berada di tempat ini 50 tahun juga, sesuai dengan umur saya, dan begitu mengharukan bagaimana susah payahnya membangun gereja ini. Di tahun 60-an juga mereka mendapatkan sumbangan-sumbangan batu, semen ya untuk membangun gereja yang pertama kali di sini gedungnya. Itu satu usaha tekad yang harus kita tetap miliki untuk masa 50 tahun ke depan, dan saya pikir
banyak dari kita yang tidak akan melihat lagi 50 tahun yang akan datang. Merupakan tanggung jawab kita semua bahwa anak cucu kita harus melihat 50 tahun lagi, 100 tahun lagi, semangat pelayanan, persekutuan harus tetap kita bina. Bersyukur bahwa saya bisa sampai pada hari ini karena banyak teman-teman sebelum sama-sama dengan saya sudah tidak ada lagi. Tuhan memberikan begitu banyak berkat dan kesempatan bagi kita untuk boleh bersaksi bagi lebaran kerjaan Tuhan. Dan apa yang akan datang ini tentu menuntut perjuangan kita yang lebih banyak lagi. Sehingga sesuai dengan Mazmur 126 kita harus bekerja keras. Seharusnya kita itu mengalami pemulihan untuk dapat membangun gereja ini lebih lagi. Cuma memang kendalanya itu saya selalu doakan itu Pak adalah bahwa situasi negara ini tidak memungkinkan kita tidak berkembang seperti pada waktu masa lalu tahun 90-an. Jadi seolah-olah walaupun kita punya semangat untuk berkembang lebih jauh, tidak ada ruang untuk kita bisa melaksanakan ibadah yang bebas. Ya, ini yang saya doakan itu Pak. Bagaimana gereja ini bertumbuh dari gereja dari jemaat yang sangat kecil sampai menjadi jemaat yang demikian besarnya. Buat saya itu bukan pekerjaan manusia, itu pekerjaan Tuhan. Jadi ketika saya melihat gambar-gambar itu, semakin kita melihat karya Tuhan begitu besar buat jemaat ini. Jadi saya harapkan gereja ini di 50 tahun yang ke depan tidak menjadi gereja yang dingin, tapi gereja yang hangat mendengarkan pergumulan jemaatnya. Sejauh mana GKI Kebayoran Baru melayani seperti Kristus sudah melayani bagi dunia ini. Karena ketika kita mengarahkan diri pada apa yang Kristus lakukan di dunia ini, itu satu tanda bahwa kita sudah mengalami pertumbuhan spiritualitas. Dan biarlah itu menjadi satu kesadaran bagi kita bersama ketika kita akan melanjutkan tugas pelayanan yang Tuhan percayakan kembali kepada kita. Gereja yang hidup adalah gereja di mana proses dipulihkan oleh kuasa Roh Kudus dan proses memulihkan di mana mereka yang telah dipulihkan memberi diri dipakai oleh Tuhan untuk memulihkan akan yang lain itu berlangsung terus. Dan saya merindukan agar jemaat GKI Kebayoran Baru ini terus melangsungkan proses ini. Berarti jemaat memberi diri dipakai oleh Tuhan sebagai saluran berkatnya, di mana kuasa Roh Kudus bekerja di dalam seluruh jemaat sehingga mereka dalam jatuh bangun terus dipulihkan, dan dengan demikian mereka mampu untuk memulihkan sesamanya sehingga gereja ini akan terus berkembang dan juga kehidupan spiritualnya terus meningkat.